Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Ramdan, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 2, kelas C, dengan nomor induk mahasiswa 12180300122. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian sosial. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian sosial dan metodologi penelitian sosial. Metodologi merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik. Selanjutnya disebut sebagai permasalahan penelitian. Dalam istilah sederhananya, metodologi dapat diartikan sebagai memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Nah, untuk penelitian sosial merupakan penyelidikan tentang satu gejala sosial atau hubungan antara dua atau lebih gejala sosial melalui metode ilmiah. Untuk metodologi penelitian sosial merupakan sebuah cara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial, di mana fenomena sosial ini dapat dijelaskan secara ilmiah apabila proses penyelidikannya dilakukan melalui penerapan metode penelitian sosial. Selanjutnya soal nomor 2, suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila dalam cara kerjanya menunjukkan ciri-ciri keilmuan tertentu, yaitu pertama, rasional. Rasional itu artinya penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua itu empiris, artinya cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga sistematis, di mana artinya penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dari langkah keilmuan tersebut diperoleh suatu hasil atau temuan penelitian yang terpercaya. Menurut James MC Milan menjelaskan bahwa suatu investigasi dikatakan penelitian apabila mengandung karakteristik objektif, akurat, dapat dibuktikan, menjelaskan kenyataan empiris, logis, dan sesuai kondisi yang nyata. Keberadaan ukuran-ukuran tersebut menunjukkan derajat keilmiahan suatu penelitian. Selanjutnya ada 6 sumber masalah penelitian. Yang pertama itu hasil observasi. Observasi adalah sumber yang paling kaya akan masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga yang tidak didukung oleh data empiris. Masalah penelitian bisa diangkat dari hasil observasi terhadap suatu hubungan tertentu yang masih belum memiliki dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang di dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas tradisi atau otoritas. Penyelidikan kemungkinan dapat menghasilkan teori yang baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasan literatur. Terus yang kedua, sumber masalah ada literatur atau buku. Nah, untuk studi literatur ini merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mencari ide atau sumber referensi dalam penelitian. Studi literatur ini adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, istilah studi literatur itu juga sangat familiar dengan sebutan studi pustaka. Terus yang ketiga, sumber masalah itu ada jurnal, di mana jurnal ini merupakan sebuah karya ilmiah yang dipublikasikan secara
berkala dengan kurun waktu yang tetap, bisa dalam hitungan bulan maupun tahun. Membaca buku teks jurnal maupun laporan penelitian selain dapat memperkaya khasanah pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Terus yang keempat ada pengalaman. Nah, pengalaman ini ialah hasil persentuhan alam dengan panca indera manusia. Setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadinya dalam kesehariannya, juga pengalaman akademik selama belajar dan mengerjakan tugas ataupun laporan. Terus yang kelima ada institusi atau institut, adalah sebuah lembaga, perkumpulan atau badan organisasi yang kebanyakan didirikan dengan tujuan melakukan suatu penyelidikan ilmiah, namun juga ada yang didirikan untuk usaha penyelidikan kebudayaan, sosial, persahabatan atau antar bangsa, terus ada rehabilitasi dan sebagainya. Terus yang keenam ada otoritas dan media massa. Otoritas dan media massa merupakan saran penyampaian pesan-pesan aspirasi masyarakat sebagai alat komunikasi untuk menyalurkan atau menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara luas. Nah, dari pesan-pesan atau aspirasi masyarakat ini dapat ditemukan sumber-sumber masalah yang bisa menjadi bahan penelitian seorang peneliti. Karena itu otoritas dan media massa ini juga termasuk dalam sumber masalah penelitian. Terus yang ke soal keempat, judul penelitian atau skripsi memang penting karena dengan judul tersebut dapat dilihat apa maksud dan tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Nah, dalam membuat judul penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, judul harus dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalahnya. Terus yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian itu dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama ada penelitian kualitatif. Nah, untuk penelitian kualitatif ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga mempunyai peran untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam jenis penelitian ini, objek penelitian umumnya berjumlah terbatas. Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Kemudian peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dengan detail dan memungkinkan untuk memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitian bertentangan dengan teori atau konsep yang digunakan. Terus jenis penelitian kedua ada penelitian kuantitatif, yang dimana penelitian kuantitatif ini merupakan suatu proses untuk menentukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Nah, untuk penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk penelitian kuantitatif ini. Selanjutnya saya akan membuat contoh judul penelitian. Contohnya yang saya ambil itu judulnya dampak rokok bagi remaja. Nah, untuk rumusan masalahnya itu yang pertama, apa itu rokok? Yang kedua, apa bahaya rokok bagi kesehatan? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan remaja memutuskan untuk merokok? Terus yang soal nomor 5 ada
apa ya perbedaan dari observasi partisipan dan observasi non partisipan. Terus apa contohnya? Observasi partisipan yaitu merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, oleh observer, dengan ikut langsung mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Nah, jadi observasi partisipan ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi. Contohnya peneliti akan melakukan observasi masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Nah, seorang peneliti langsung datang ke tempat masyarakat yang di dekat Candi Borobudur itu. Nah, peneliti langsung melakukan observasi secara langsung di tempat tersebut gitu. Nah, untuk observasi non partisipan ini merupakan observasi yang dimana peneliti atau observer itu tidak ikut dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Jadi di observasi non partisipan ini peneliti atau observer ini tidak langsung terjun langsung ke tempat penelitian atau tempat observasinya. Jadi peneliti ini atau observer ini menggunakan perantara untuk menggali informasi, untuk mengamati atau mengobservasi objek penelitiannya gitu. Contohnya ketika tadi yang ingin meneliti masyarakat di sekitar Candi Borobudur, dia bisa menanyakan kepada temannya ataupun mencari sumber informasi di Google gitu. Jadi tidak langsung terjun ke tempat observasi tersebut, ataupun bisa melalui seperti Google Meet dengan temannya ataupun apapun itu. Pokoknya peneliti ini tidak langsung terjun ke tempat observasinya itu. Terus yang keenam, soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian dan hipotesis. Nah, instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Macam-macam instrumen penelitian seperti kuesioner. Sebab sudah disebutkan tadi, kuesioner ini biasa dilakukan untuk penelitian kuantitatif, yang dimana peneliti nanti mengajukan beberapa pertanyaan kepada masyarakat sekitar untuk mengambil informasi untuk bahan penelitiannya. Terus yang kedua ada wawancara. Nah, untuk wawancara ini kurang lebih sama seperti kuesioner, tapi peneliti dalam wawancara ini tidak langsung menanyakan. Jadi wawancara ini digunakan untuk peneliti untuk menggali informasi dari informan gitu, tapi tidak langsung secara terang-terangan mengajukan pertanyaan. Jadi wawancara ini bisa didapatkan dari mengobrol dengan masyarakat sekitar, dan saat mengobrol itu peneliti berusaha untuk menggali informasi tentang masalah dalam penelitiannya itu, untuk menjawab masalah dalam penelitiannya. Terus ketiga ada observasi, yaitu observasi itu adalah sebuah pengamatan yang dilakukan oleh panca indera manusia. Terus ada eksperimen adalah suatu percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Terus ada forum diskusi, dan yang terakhir ada dokumentasi, yaitu foto-foto yang diambil oleh peneliti dalam penelitiannya. Terus ada hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis artinya pernyataan atau teori. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis adalah sebuah pernyataan atau teori sementara yang dimana bisa diistilahkan sebagai praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Hipotesis tidak dapat disebut kebenaran meski dirancang hipotesis itu berdasarkan data yang valid dan kuat. Untuk membuktikan hipotesis ini benar atau tidak, perlu dilakukan penelitian, yang dimana hasil penelitian tersebut
akan menunjukkan apakah sesuai dengan hipotesis atau justru menghasilkan temuan baru. Jadi hasil penelitian ini bisa menunjukkan apakah hipotesis itu benar atau tidak. Mungkin sekian video tugas ujian tengah semester metodologi penelitian sosial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam penjelasan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.